Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari siswi SMA Kapan Tambun Selatan. Kami dari kelompok 4 tentang bentuk dan fungsi organ manusia. Sebelumnya nama ibu siapa? Perkenalkan, nama saya Rian Canisa Indonesia. Salam kenal ya ibu. Iya, salam kenal juga. Sebelumnya di sini kami ingin bertanya-tanya beberapa pertanyaan untuk ibu. Kita bertanya, sudah berapa lama sih ibu menjadi bidan? Lulus D3 itu D3 kebidanan 2012. Iya, 13, 14, hampir 14 tahun. Itu udah lama nih. Iya, alhamdulillah. Udah lama, alhamdulillah. Terus apa saja kesan yang sudah ibu dapat selama menjadi bidan? Suka apa dukanya? Oh, banyak lah. Sukanya apa ya? Menjadi bidan itu salah satu saksi ya bahwa manusia lahir pertama biasa buat bidan suatu kebanggaan tersendiri. Terus kalau duka-dukanya banyak. Kalau duka-dukanya ya pasti sepanjang karir tuh ada aja ya kita yang menolong artis atau kelahiran itu yang tidak sesuai kita harapkan. Misal pasien datang ternyata detak jantung bayinya udah nggak ada dan sulit, sehingga menyebabkan bayi lahir itu nggak yang menangis kenceng, nggak bugar, dan malah harus mendapatkan perawatan di ruang ICU bayi. Itu sih dalam 14 tahun banyak banget kasus-kasus yang banyak lah, apalagi udah hampir alhamdulillah 14 tahun banyak banget kasus-kasus yang bisa dipelajari. Lagi mudah-mudahan kalau ada waktu ada rezeki bisa lanjut sekolah. Selama kelas, apakah pengalaman yang menarik untuk kita pelajari? Mungkin waktu masih kuliah waktu banyak sih. Kalau waktu masih kuliah itu ternyata yang intinya sih yang bisa kita dapat teori sama kenyataan itu kadang agak beda. Kayak kita belajar teori tentang ini biasanya begini, ternyata pas di lapangan kita ketemunya beda lagi, lebih sulit lagi, banyak penyulitnya gitu. Dan itu sangat berharga ya, pengalaman sebelum kita terjun langsung kerja itu. Kalau dapat pengalaman selama praktek atau kuliah itu benar-benar bikin buat kita nambah ilmu sih. Ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Dulu waktu praktek pernah ketemu kayak gini, ternyata pas kerja bulan kayak gini. Apa kesan dan kesan dukanya itu banyak banget yang bisa menjadi bidan? Pertimbangan nanti ada gambaran lah buat jadi bidan itu ternyata seperti itu. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan inti kita tentang apa yang mau kita tanya. Makasih sebelumnya ibu. Ibu, saya mau nanya nih, saya kalau mau menstruasi itu suka sakit perut yang berlebih gitu. Jadi itu tuh wajar nggak sih? Kalau menstruasi nyeri sampai mengganggu aktivitasnya sangat wajar, kecuali masih bisa aktivitas itu masih dalam batas wajar, karena proses menstruasi itu penurunan dinding rahim yang ibaratnya dia meluru itu harus ada semacam kontraksi gitu. Jadi yang biasanya memicu sakit itu gitu. Wajar, tapi kalau sampai terus-terusan apalagi semakin sering dan semakin mengganggu aktivitas itu perlu ditindak lanjut lagi. Takutnya ada sesuatu barang asing yang harusnya nggak di situ, itu malah jadi penyakit. Sebelumnya terjadi menstruasi itu kita mengalami keputihan yang terus menerus kan? Apakah itu normal? Apa adanya gangguan evolusi?
Kalau keputihan pada dasarnya itu dibilang normal itu yang tidak berbau, tidak berwarna, tidak menyebabkan gatal. Itu yang wajar. Biasanya kayak gitu proses karena lembab. Namanya di dalam yang tertutup. Kalau kayak gitu, paling yang dihindari jaga kelembapannya aja. Kalau keputihannya udah berubah jadi gatal, apalagi warna kehijauan, berbau, itu yang lagi-lagi harus diperiksa. Takutnya suatu tanda awal penyakit gitu, jadi harus dideteksi lebih dulu. Terus kan saat menstruasi kan kadang ada gumpalan darah yang keluar. Nah itu tuh normal berarti. Kalau itu normal sih, karena biasanya gumpalan itu ada kalau lagi menstruasi. Kita kan kadang suka males ya apa-apain, namanya tiduran aja kayak gitu. Nah, prosesnya darah keluar itu karena tiduran, itu biasanya yang menyebabkan gumpalan itu. Jadi pas sekalinya kita aktivitas langsung keluar. Itu sih, itu wajar sih. Terus sekarang pernah ngalamin menstruasi yang tidak teratur. Misalnya bulan ini mens, terus bulan depannya tuh 2 bulan lagi tuh nggak mens. Itu tuh bahkan pernah 2 bulan tuh karena apa ya? Kalau siklus menstruasi, kalau untuk wanita yang belum menikah, berpengaruh sama tingkat kestresan, bisa kecapean, bisa. Karena kan hormon perempuan itu sering naik turun. Jadi proses menstruasi itu kalau belum menikah tidak mens, biasanya coba dilihat lagi, mungkin karena dia kecapean atau karena dia stres gitu. Kalau yang sudah menikah bisa aja itu kemungkinan kehamilan karena tidak menstruasi gitu. Nah terus satu lagi, kalau kita kan lagi berenang pada mens, itu tuh kenapa yang nggak keluar? Mensnya Ya. Kalau dipikir itu karena kita masuk ke dalam air itu kan ada tekanan di dalam tubuh kita, karena kita masuk ke dalam air yang ibaratnya ngepung kita nih. Itu biasanya memang membuat si darah mens itu dia berhenti dulu di situ, stop. Kecuali kita keluar dari air itu nanti dia gravitasi lagi, dia bisa turun lagi karena udah nggak ada tekanan kan di sekitar tubuh kita. Jadi memang nggak keluarnya mens itu ya karena ada tekanan dari air itu. Nah, saya mau bertanya, kenapa ya misalnya perempuan ini kan kadang itu kita banyak pikiran atau stres ya. Kenapa sih kalau misalnya kita lagi banyak pikiran atau stres itu kadang siklus menstruasi kita terlambat nih? Nah, ya itu tadi, karena hormon perempuan itu cepet naik turunnya. Jadi kita tuh punya hormon estrogen, progesteron, itu punya peranannya masing-masing. Karena tingkat stres, kalau stres itu micunya kayak istirahat nggak cukup, makan nggak enak, biasanya kayak gitu. Jadi pengaruhnya ke pola lagi itu. Kayak sekarang, zaman sekarang kan seringnya makan junk food nih, nggak kayak zaman dulu nih makanannya yang real food, yang rebus-rebusan, sayuran juga nggak ada pestisida, kayak gitu itu sebenarnya ngaruh. Jadi kalau sama yang anak-anak muda nih biasanya makan junk food kayak gitu, ada beberapa kimia mungkin yang masuk ke dalam makanan itu, kalau dimakan terus-terusan kan akan tertimbun, itu yang mempengaruhi hormon lagi, balik lagi gitu sih. Jadi ya perempuan lebih sensitif naik turun hormonnya daripada laki-laki. Saya lanjut ya Ibu. Tadi Ibu menjelaskan tentang menstruasi. Saya ingin bertanya, pas menstruasi itu organ yang paling berperan itu apa ya Bu? Organ yang paling berperan di saat menstruasi itu lapisan dalam rahim. Yang nomor pertama itu endometrium. Jadi di situ endometrium itu tempat penempelan
hiperplasia itu apa ya, penebalan dinding rahim. Dinding rahim yang pertama itu endometrium. Proses menstruasi itu biasanya dinding metriumnya itu penebalan rahimnya itu meluruhkan darah-darah. Nah, di situ peran pentingnya tuh di situ. Jadi kondisi rahimnya, terus sama ya jalan lahirnya. Karena ada beberapa kasus wanita yang belum pernah menstruasi sampai usia harusnya produksi menstruasi itu ternyata dia tidak punya atau ligamennya ketutup rapat selaput darahnya. Nah, itu yang terlalu rapat selaput darahnya itu nggak bisa keluar darah mensnya, jadi harus ada perobekan gitu. Jadi yang berperan ya semuanya penting sih, endometriumnya, jalan lahirnya atau rahimnya, vaginanya, ya semuanya penting sama hormonnya gitu. Harus stabil gitu hormonnya. Terus ibu kan banyak banget nih ya bu iklan menstrual cup itu ya. Itu tuh kalau misalnya kita belum menikah, kita pakai itu tuh bisa merusak selaput darah nggak sih bu? Soalnya secara nggak langsung kan itu dimasukinnya. Kalau menurut saya sih ada pengaruhnya sih. Kayak misalkan kalau kayak gitu kayaknya ada ukurannya ya. Cup menstruasi itu biasanya ada. Karena kita kan nggak tahu kedalaman masing-masing nih, apalagi yang belum menikah. Jadi kalau belum menikah sih sarannya jangan pakai itu, kecuali udah menikah, apalagi udah pernah melahirkan boleh. Tapi kalau belum menikah itu nggak disaranin. Iya, kalau bisa jangan, karena kita nggak tahu ukuran. Misalnya kita salah di ukuran, kita masukin misal ya bisa aja kena gitu, karena kita kan nggak tahu di dalam tuh posisinya seperti apa. Terus kalau masa remaja perkembangan organ reproduksinya itu belum sempurna, itu masih termasuk normal nggak sih bu? Wanita usia bagus reproduksi ya udah usia siap. Wanita usia siap reproduksi itu minimal 20 tahun, maksimal 35 tahun. Jadi kalau biasanya wanita di bawah 20 tahun itu dia sudah ada kehamilan, misalnya proses kehamilan, itu ada aja kendalanya gitu. Kayak misalkan itu kan organ-organnya organ dalam, terutama yang mungkin kalau organ luar fisik udah matang semua gitu. Misalnya payudara udah tumbuh gitu, terus juga vaginanya udah terbentuk, maksudnya udah matang gitu. Cuma kan kita nggak tahu di dalamnya. Jadi usia reproduksi yang bagus itu adalah 20 tahun sampai 35 tahun. Di atas 35 tahun usia reproduksi itu udah mulai menurun kualitasnya. Seiringnya bertambah usia pasti organ reproduksi juga akan berkurang fungsinya gitu. Jadi ada batas minimal sama maksimal reproduksi. Saya mau nanya, kan yang kita tahu nih bahwa testis berada di luar tubuh. Kenapa testis tidak berada di dalam tubuh saja? Kita lebih terlindungi. Dengan reproduksi laki-laki ya itu ya. Ya yang paling logikanya kenapa dia di luar itu untuk membedakan perempuan dan laki-laki ya pastinya. Perempuan kan di dalam semua. Laki-laki itu yang membedakan. Kedua, kalau testis itu sebenarnya adalah tempat produksinya sperma. Ya. Sperma itu nggak boleh saat di keadaan terlalu panas atau terlalu dingin. Ya mungkin kenapa ada di luar? Karena kalau ada di dalam, karena suhu tubuh di dalam itu lebih panas, apalagi kalau dalam keadaan kita demam. Jadi bisa ngerusak kualitas sperma itu. Ya mungkin salah satunya
antara yaitu beda perempuan dan laki-laki harganya memang harusnya di suhu yang bisa kita atur sendiri gitu. Kayak kalau misalnya kita kedinginan ya berarti kita harus menghangatkan gitu. Kalau terlalu panas ya kita harus agak mencari dingin kayak gitu. Kalau di dalam kan kita nggak bisa mengontrol itu. Kemudian saat yang kecil itu ada saluran buang air tersebut. Itu namanya saluran apa ya? Saluran yang kencing kecil itu namanya uretra. Lubangnya ya untuk fungsinya untuk pipis aja sih lubangnya kalau uretra. Apakah saluran tersebut punya fungsi lain selain untuk buang air? Kalau perempuan kan ada 3 lubangnya ya. Pertama yang lubang uretra itu atau lubang pipis, yang kedua lubang vagina, yang ketiga anus. Kalau laki-laki ada 2. Udah sama tuh. Kemudian apa saja yang paling sering disalahpahami remaja tentang fungsi organ reproduksi? Ya itu sekarang banyak banget ya kasus di tempat kerja juga usia 14 tahun udah hamil, udah 17 tahun udah banyak banget. Yang paling terbaru dia 14 tahun itu. Ya yang salah katanya itu mungkin mereka menganggapnya udah menstruasi itu udah matang, padahal menstruasi itu tanda dia sebenarnya sudah mulai bertumbuh. Jadi bukan berarti sudah matang untuk dibuahi ya, maksudnya pas sekarang kan anak umur 9 tahun dia menstruasi, berarti kan bukan berarti ya juga siap untuk hamil kayak gitu, karena organ-organ di dalamnya itu sebenarnya belum terbentuk sempurna. Katanya remaja yang nggak tahu Ramadan dan dua, termasuk saya juga kadang nggak tahu yang sifat. Terus yang ini anak-anak yang besar dan kebiasaan kayak gitu bisa ngasih dampak sih buat tubuh dan Iya balik lagi kan kayak tadi itu. Nanti biasanya kalau kayak gitu banyak berpengaruhnya kayak ke kita ke tiroid kita, kayak gitu yang harusnya normal jadi berlebihan kayak gitu. Atau kayak gangguan hormon yang tadi dibilang sih, bisa aja kalau gangguan hormon malah mengkacau siklus menstruasi gitu. Jadi nanti kemana-mana bisa jadi kalau nggak lancar menstruasinya bisa aja nanti jadi PCOS kayak gitu, jadi itu lambat kemana-mana. Kalau bisa boleh junk food tuh boleh, cuma jangan berlebihan. Itu aja sih, sama diselingin real foodnya, air putihnya, kayak gitu harus seimbang sih itu. di luar sana kan banyak yang hamil sedang, misalnya kedua itu sebenarnya beresiko juga buat kesehatan ibu dan bayi. Resikonya apa? Pertama, si ibu belum siap karena melahirkan dan mengurus bayi itu tidak semudah yang dilihat. Terus juga ke bayinya rata-rata karena apalagi kalau dia menikahnya bukan karena proses yang alami ya, misalnya karena memang proses alami kan pernikahan yang berarti hamil karena diinginkan. Kalau yang tidak diinginkan itu biasanya mereka kurang perhatian sama kehamilannya, nggak pernah minum vitamin. Efeknya apa? Bayinya kurang berat badannya atau PJT atau IGA, berat badan bayi itu lahir kecil, terus pertumbuhannya harusnya mendapatkan vitamin kalsium buat tulang, jadi kan namanya dia tidak siap, terus dia tidak tahu, pengetahuannya masih belum luas, jadi ngaruhnya ke bayi lahir prematur, bayi lahir berat badan kecil, ngaruhnya nanti ke perkembangan bayinya, ibunya nggak bisa ngurus bayinya, bisa nggak tahu bayi sakit, didiamnya kayak gitu. Jadi ngaruh banget, makanya kalau bisa minimal usia reproduksi siap itu yang tadi saya bilang 20 tahun minimal gitu.
Kemudian kalau hamil di bawah umur itu biasanya berpengaruh nggak sih ke produksi ASI, misalnya jadi susah keluar atau lancar? Kalau susah keluar atau lancar itu tergantung frekuensi minggu. Jadi ASI itu terbentuk dari rangsangan hisapan lahir. Walaupun lahiran di usia yang cukup, tapi kalau dia nggak tahu cara menyusui, gitu, proses menyusui itu gimana, tetap nggak bisa lancar. Jadi yang sebenarnya berpengaruh teknik, cara sama pengetahuan si ibu. Ada dampak lain nggak sih? Ya mungkin dari ibunya bisa aja baby blues karena nggak siap melihat teman-temannya masih main, dia ngurus anak, dia rumah anak rewel kan. Kita muda belum ada masalah ekonomi, ya kan? Buat mental ibu dan bayi, menurut saya sih. Di internet itu kadang kita melihat bahwa ada wanita yang mengalami mandul ibu, terus dan harus melakukan terpaksa proses bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Sebenarnya itu ranahnya objek ya, kandungan ya. Iya. Kalau bayi tabung menurut saya itu proses pembuahannya di luar, di tabung, makanya dia dibilang bayi tabung itu. Jadi ini kasaran intinya ya, gambaran kasarnya lah. Jadi si sperma suaminya diambil, terus sel telur ibunya itu diambil, jadi disatukannya di luar. Karena kalau membutuhkan proses di dalam itu perjalanannya panjang. Si sperma harus ke ovarium, nanti bertemu di tubuh Fallopi, terus dari tubuh Fallopi turun ke endometrium, penempelan endometrium. Prosesnya panjang, takutnya mungkin yang mengalami infertil atau mandul itu dia nggak mampu di situ, spermanya udah lemah duluan sebelum proses itu terjadi. Jadi pertemuan sisa telur itu sama si sperma itu di luar, gitu. Mungkin bahasanya ditabung. Nanti kalau dia udah menjadi embrio atau udah bersatu, baru dimasukkan ke dalam rahim atau dipenempelan di endometrium, baru udah bertumbuh lagi. Ibu, kan masih mau nanya seputar bayi tabung. Bagaimana cara mekanisme bayi tabung itu bekerja? Apakah rahim ibu itu disuntik sperma atau pakai alat canggih itu, Ibu? Ya mungkin penempelannya ya pakai alat sih, bukan dari kayak manual, maksudnya berhubungan suami istri enggak. Yang tadi kan prosesnya dia ketemunya sperma sama sel telur itu di luar dulu. Nanti kalau dia udah menyatu, udah mulai berkembang, dia baru dimasukin ke dalam rahim. Itu biasanya kayaknya sih pakai alat ke dalam rahim si perempuan. Berarti sperma itu mandul ya? Sel telur iya, disatukannya tuh di luar gitu. Karena apa biayanya mahal ya itu, karena menjaga suhu sperma itu, menjaga sel telur itu kan nggak gampang. Itu harus menyesuaikan yang di dalam tubuh kita gitu. Terus dari beberapa banyak pertanyaan yang Ibu jawab tadi, cara paling gampang buat menjaga kesehatan organ reproduksi itu gimana ya, Bu? Cara menjaganya yang basicnya aja, kayak jaga personal hygiene-nya, kayak kebersihannya. Misal kalau bisa, kalau habis buang air kecil, buang air besar, itu cara bersihinnya ke arah luar gitu, jangan asal dah gitu ya. Terus jaga kelembapannya, terus jaga pola makannya yang tadi dibilang, jangan terlalu sering yang junk food karena kan mempengaruhi hormon, takutnya nanti kemana-mana gitu ya, hormonnya naik turun. Terus jadi jaga sesuai
menstruasi gitu. Jadi nanti kemana-mana bisa jadi kalau nggak lancar menstruasinya bisa aja nanti jadi PCOS kayak gitu, jadi tuh merambat kemana-mana gitu. Makanya kalau bisa boleh junk food tuh boleh, cuma jangan berlebihan gitu aja sih, sama diselingin real foodnya, air putihnya kayak gitu, harus seimbang sih intinya, harus seimbang. Di luar sana kan banyak yang hamil di usia muda, misalnya kayak di bawah 17 tahun. Itu sebenarnya beresiko tidak buat kesehatan ibu dan bayi? Resikonya apa? Pertama, si ibu belum siap karena melahirkan dan mengurus bayi itu tidak semudah yang dilihat. Terus juga ke bayinya rata-rata, karena apalagi kalau dia menikahnya bukan karena proses yang alami ya, misalnya karena memang proses alami kan pernikahan yang berarti hamil karena diinginkan gitu. Kalau yang tidak diinginkan itu biasanya mereka kurang perhatian sama kehamilannya, nggak pernah minum vitamin. Efeknya apa? Bayinya kurang berat badannya atau PJT atau IGR, jadi berat badan bayi itu lahir kecil, terus pertumbuhannya harusnya mendapatkan vitamin kalsium buat tulang, jadi kan namanya dia tidak siap, terus dia nggak tahu, pengetahuannya masih belum luas, jadi ngaruhnya ke bayi lahir prematur, bayi lahir berat badan kecil, ngaruhnya nanti ke perkembangan bayinya, ibunya nggak bisa ngurus bayinya, misal nggak tahu bayi sakit, didiamin kan gitu. Jadi ngaruh banget. Makanya kalau bisa minimal usia reproduksi siap itu yang tadi saya bilang 20 tahun, minimal 20 tahun. Kemudian kalau hamil di bawah umur itu biasanya berpengaruh nggak sih ke produksi ASI, misalnya jadi lebih susah keluar atau lancar? Kalau susah keluar atau lancar itu tergantung frekuensi menyusut. Jadi ASI itu terbentuk dari rangsangan hisapan bayi. Walaupun lahiran di usia yang cukup, tapi kalau dia nggak tahu cara menyusui gitu, proses menyusui itu gimana, tetap nggak bisa lancar. Jadi yang sebenarnya yang berpengaruh teknik, cara sama pengetahuan si ibu. Kemudian aku mau nanya lagi tentang yang hamil di bawah umur. Ada dampak lain nggak sih yang diterima? Ya mungkin dari ibunya bisa aja baby blues, karena nggak siap ngelihat temen-temennya masih main, dia ngurus anak di rumah, anak rewel, nikah muda belum ada masalah ekonomi, ya nggak ada buat mental ibu dan bayi sih, menurut saya sih. Nah, kembali lagi ke saya ya. Di internet itu kadang kita melihat bahwa ada wanita yang mengalami mandul nih Bu. Terus dan harus melakukan terpaksa proses bayi tabung. Apa itu bayi tabung? Sebenarnya itu ranahnya objin ya, kandungan ya. Iya. Kalau bayi tabung menurut saya itu proses pembuahannya di luar, ditabung, makanya dibilang bayi tabung itu. Jadi ini kasaran itunya ya, gambaran kasarnya lah. Jadi si sperma suaminya diambil, terus sel telur ibunya itu diambil, jadi disatukannya di luar. Karena kalau membutuhkan proses di dalam itu perjalanannya panjang. Si sperma harus ke ovarium, nanti bertemu di tuba falopi, terus dari tuba falopi turun ke endometrium, penempelan di endometrium. Prosesnya panjang. Takutnya mungkin yang mengalami infertil atau mandul itu dia nggak mampu di situ, spermanya udah lemah duluan sebelum proses itu terjadi. Jadi pertemuan si sel telur itu sama si sperma itu di luar, mungkin bahasanya ditabung. Nanti kalau dia udah menjadi embrio atau udah bersatu, baru dimasukkan ke dalam
rahim atau ditempelin di endometrium itu. Baru udah bertumbuh lagi. Ibu, kita masih mau nanya seputar bayi tabung. Bagaimana cara mekanisme bayi tabung itu bekerja? Apakah rahim ibu itu disuntik, sperma, atau pakai alat canggih itu ibu? Ya mungkin penempelannya ya pakai alat sih, bukan dari kayak manual, maksudnya berhubungan suami istri enggak. Yang tadi kan prosesnya dia ketemunya sperma sama sel telur itu di luar dulu. Nanti kalau dia udah menyatu, udah mulai berkembang, dia baru dimasukin ke dalam rahim. Itu biasanya kayaknya sih pakai alat ke dalam rahim si perempuan. Berarti sperma itu emang itu yang dulu ya? Sel telur iya, disatukannya tuh di luar gitu. Kenapa biayanya mahal ya itu karena menjaga suhu sperma itu, menjaga sel telur itu kan nggak gampang. Itu harus menyesuaikan yang di dalam tubuh kita gitu. Terus dari beberapa banyak pertanyaan yang ibu jawab tadi, cara paling gampang buat menjaga kesehatan organ reproduksi itu gimana ya bu? Cara menjaganya yang basicnya aja, kayak jaga personal hygiene-nya, kayak kebersihannya. Misal kalau bisa, kalau habis buang air kecil, buang air besar, itu cara bersihinnya ke arah luar gitu, jangan asal dah gitu ya. Terus jaga kelembapannya, terus jaga pola makannya yang tadi dibilang, jangan terlalu sering yang jangkut karena kan mempengaruhi hormon, takutnya nanti kemana-mana gitu ya, hormonnya naik turun. Terus ya dijaga sesuai fungsinya dan sesuai waktunya gitu, kalau bisa sesuai waktu. Terus ibu, saya pernah dengar kalau strotum itu bisa berubah mengendur atau mencar sendiri ya bu. Sebenarnya itu terjadi karena apa ya bu? Kalau laki-laki ya itu ya testisnya bisa jadi karena, kalau laki-laki dewasa ya biasanya karena ejakulasi, kayak dia ereksi atau dia tegang, itu otomatis kan si skrotum atau testisnya itu juga dia menegang gitu. Kalau mengendur ya pas saat biasa, itu nggak ada tegangan. Terus kenapa juga testis harus berada pada suhu yang lebih dingin dibanding suhu tubuh? Apa pengaruhnya terhadap semua itu? Kualitas biasanya. Jadi kalau di dalam tubuh juga, di dalam rahim juga, sperma nggak bisa kuat selama 3 hari. Jadi ada batas apa ya namanya? Ada batas kualitas dia gitu. Kenapa ada yang dibilang spermanya bagus atau enggak kayak gitu? Itu karena berpengaruh dari semua itu. Kita kan perempuan Ya. Karena kita penasaran bu, kenapa laki-laki itu memiliki 2 testis? Terus apakah keduanya bekerja secara bersamaan atau punya fungsi secara masing-masing? Kalau untuk fungsi sih sama, dirasa sama sih. Ya fungsinya sih sama. Dia kenapa? Yang pertama bisa lembab, yang kedua bisa menekan gitu ya, menekan yang ada di sekitar. Misal kita kan nggak tahu dalam keadaan tubuh, mungkin dalam keadaan dingin dia bisa aja mengeras, tapi ternyata ruangnya terlalu sempit, jadi kan akan ada benturan gitu, atau jadi sakit gitu. Nanti selama-kelamaan dia akan takutnya akan ada luka, atau ada memar, atau ada yang bikin si itu tuh jadi trauma di sekitar itu. Ibu yang terakhir, apakah masturbasi yang terlalu sering bisa mempengaruhi kesehatan organ reproduksi laki-laki? Apakah masturbasi yang terlalu sering
hasilnya. Kalau ya pasti lah, karena sperma itu dia punya waktu yang bagus untuk dikeluarkan. Misal bagusnya itu sebenarnya sperma itu dikeluarkan itu 3 hari. Jadi kalau terlalu sering misal setiap hari atau malah sehari misal 3 kali kayak gitu itu malah membuat kualitas si sperma itu menurun. Jadi ibaratnya dia belum matang sempurna tapi udah harus keluar. Risikonya apa? Dia kualitasnya nggak bagus, dia udah mati duluan di luar gitu sebelum melalui proses pembuahan kayak gitu. Jadi mati sih. Nah, Ibu, kita sudah habis nih pertanyaannya. Jadi tadi tiba-tiba udah habis aja ya, Bu. Iya. Alhamdulillah ini banyak banget. Mudah-mudahan ini ya, itu menurut semua itu kan menurut saya yang dan sepengetahuan saya. Mungkin nanti adik-adik semua bisa cari lagi biar lebih luas lagi pengetahuannya, bisa diambil mungkin dari internet atau dari dengan yang lain rekaman. Ibu, sebelum kita mengakhiri berdua ini, ada nggak sedikit kata-kata buat anak muda yang susah banget dibilangin, apalagi perempuan kayak dia tuh nggak mau menjaga pola tubuh pola tubuh kita, kayak misalnya dia suka makan junk food itu, Ibu. Ya pesennya gitu aja sih, boleh makan yang junk food itu tapi jangan terlalu sering, sewajarnya. Terus, hal yang baik kalau terlalu atau berlebihan kan jadi nggak baik gitu. Jadi kalau bisa di usia remaja ini kan usianya bertumbuh berkembang, kalau bisa diisi-isi yang bagus-bagus, yang positif-positif kayak gitu, kayak belajar di saat usia-usia yang memang harus belajar kayak gitu kan. Jangan terlalu memikirkan pengen nikah dini kayak gitu tuh sebenarnya kadang suka agak melihatnya agak miris gitu ya. Mereka lahir di usia yang sangat muda, yang harusnya dia bisa mengalir cita-cita dia, belajar lebih banyak lagi, tapi dia harus tetap ngurus anak, ngurus suami, jadi berumah tangga gitu. Dan tidak seenak dan segampang yang dilihat. Rumah tangga itu harus siap mental, batin, fisik, harus semuanya. Terima kasih banyak udah bisa nyamperin waktunya, Ibu. Maaf kalau kita mengganggu waktunya. Apa mudah-mudahan bermanfaat, yang baik-baik diambil ya, yang mungkin keliru nanti bisa dibenerin lagi, dicari lagi. Terima kasih banyak. Iya. Kami saya dengan Bintang Aurel Putri, saya dengan Ibu Bidan Dan Indonesia. izin pamit semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.